juga ya Bapak mau pakai baik pemimpin pujiannya Bapak, juga pemain musik batangnya aku juga ya Bapak yang punya pemain sebagai daripada firman Bapak. Kiranya aku juga ya Bapak pakai terlebih kami untuk kami dapat selalu memuliakan kepentingan nama di tempat ini ya Bapak. Kami juga berdoa ya Bapak mungkin bagi teman-teman kami yang belum hadir pada selanjutnya Bapak dan berjalan kutibakan dengan selamat di tempat ini dengan tidak sampai kekurangan apapun ya Bapak. Kami berdoa pada saat itu dan aku tengok kalau Bapak kau beri kesempatan terbaik untuk mereka dapat berkumpul bersama-sama dengan kami beribadah di minggu depannya Bapak. Kami siap ya Bapak untuk memulai ibadah ini. Kiranya Engkau ya Bapak yang memimpin menyertai pakai Roh Kudus-Mu ya Bapak untuk kami dapat meninggikan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Saya berserahkan duduk. Sebelumnya saya kita angkat baru pulang. Kita akan angkat lagu pujian kita, Pecahlah dari Hati. Sambil menunggu kita kata-kata pujian kita, saya juga berdiri Gusti. I
ada? Nggak ada lagi? Nggak ada. Mungkin sedikit dari saya. Puji Tuhan. Puji Tuhan berkat penyertaan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan saya, sehingga pernikahan saya pada minggu kemarin gue dapat berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan untuk khususnya saya dan Johan. Terima kasih juga untuk Bapak dan Ibu, juga keluarga Pastori, berkat doanya, berkat dukungannya, sehingga acara boleh dapat berjalan dengan lancar, dengan tidak sampai kekurangan apapun, sampai pada selesainya. Mungkin sekarang juga khususnya buat Koko yang lagi pulang di sana kira-kira kurang lebih bisa 1 minggu. Kiranya Tuhan juga sertai pulang perginya. Kalau minggu ini juga mungkin dari Kalimantan akan langsung pulang ke Jakarta. Kiranya Tuhan sertai dengan tidak sampai kekurangan apapun. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, jika tidak ada, kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan angkat lagu pujian kita, Berilah Yang Baik. Saya undang kembali untuk bangkit berdiri. Kita akan memberikan hati kita yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan memasuki firman Tuhan. Kita akan angkat lagu penyembahan kita, Ku Masuk ke Ruang Maha Kudus. Dengan
Saya sedang serahkan kepada yang Maha Kuasa. Haleluya. Wow. Terima kasih ya. Wow. Haleluya. Jangan kalah semangat dengan pengantin baru, saudara. Setiap rumah tangga setiap hari harus pengantin baru. Maaf ya, udah gak ada pasangannya ya, Tante Ico, Pak Rahmat. Pengantin baru bersama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Ada sukacita, saudara? Yang pujian tetap semangat. Saya melihat mukanya Dewi udah kayak rumus kimia. Matanya sayu karena terlalu banyak begadang mungkin ya. Bagus, pertahankan semangat juang kalian untuk meraih yang terbaik. Walaupun mungkin kadang-kadang hasilnya tidak memuaskan, tetapi kalau kita sudah beri yang terbaik, Tuhan juga pasti kasih yang terbaik. Puji Tuhan. Tema kita pada saya pas lihat ini, lihat cinta. Saya kelas tewas. Wow, cinta itu luar biasa. Gimana jadi pasangan suami istri? Baru 10 hari ya? 10 hari ya? Udah lupa. Bagaimana sih? Luar biasa. Walaupun terpisahkan untuk sesaat, tapi mereka akan bertemu kembali menjadi pasangan yang luar biasa dipakai Tuhan. Sore hari ini kita mau belajar tentang masa lalu. Setiap kita punya masa lalu. Ketika saya mau persiapkan ini, saya ingat satu grup band. Mungkin anak-anak muda sekarang nggak tahu ya, yang mereka video klipnya itu pakai sarung semua, nggak salah, ya. Saya lupa grup bandnya apa. 5 minutes, ya benar. Ya, Ami masih ngalamin 5 minutes. Tahu ya? Yang lagi ini, selamat tinggal masa lalu, aku kan bisa keren apa banget, luar biasa. Ya, saya ingat itu pakai sarung semua, itu fenomenal banget, saudara. Grup band biasanya penampilannya, video klipnya itu keren-keren ya. Ini pakai sarung semua, saudara. Yang main keyboard, yang nyanyi, yang ngedrum, yang apa, pakai sarung semua. Jadi saya masih ada di memori saya grup band ini, walaupun sekarang udah nggak tahu kemana. Tetapi saya ingat lagu mereka itu selamat tinggal ya. Ayo Tante Elvin. Aduh, aku pergi jauh, aku pergi. Malas, mau ke floating market ya. Tanggal 1 nih. Kasian habisnya kalau jangan pergi jauh-jauh Tante. Jalan-jalan aja. Nah, kadang-kadang siapapun dia, mau dia hamba Tuhan, pelayan Tuhan, majelis, anak Tuhan yang sudah berpuluh-puluh tahun ikut Tuhan, kadang-kadang susah move on, susah bangkit dari masa lalu. Benar nggak? Siapapun dia, mau dia pelayan Tuhan tingkat dewa, tapi kalau berurusan dengan masa lalu, kadang-kadang sulit untuk dilupakan. Bolehkah saya berkata begini? Orang yang susah move on, orang yang susah bangkit dari masa lalunya, orang itu akan susah juga melihat masa depannya. Setuju gak? Setuju gak? Bedakan tahu tentang masa lalu dan hidup di masa lalu. Beda ya? Beda ya? Orang yang tahu mengerti masa lalu gak apa-apa. Masa lalu saya misalnya gelap, masa lalu saya pahit, masa lalu saya menyakitkan, gak apa-apa. Itu pengalaman hidup, itu proses yang Tuhan izinkan. Tapi kalau masih ada orang yang hidup di masa lalu, tidak bisa
Di depan atau di belakang? Di belakangku. Dan mengarahkan diri kepada apa yang dihadapan. Amin. Paulus mengatakan, lupakan yang lalu sudah berlalu, mantan sudah berlalu misalnya, yang pahit sudah berlalu. Dan ayat 14, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Kalau orang selalu menoleh ke belakang kayak istri Lot, iya, terus ke belakang, aduh masa lalu saya gelap, aduh masa lalu saya gelap. Padahal di depan Tuhan sudah sediakan masa depan yang penuh dengan harapan. Bangkit dari masa lalu kita. Saudara kalau mau menerima janji Tuhan, saudara kalau mau menerima berkat-berkat Tuhan, mau diproses, mau diberkati Tuhan, diberikan kemenangan, lupakan yang sudah berlalu. Itu jadi pelajaran, itu jadi pengalaman, itu jadi cerita, itu mungkin jadi kesaksian. Dan pandang ke depan. Jangan hidup di masa lalu. Orang yang selalu hidup di masa lalu, orang yang susah bangkit dari masa lalu, akan sulit juga melihat masa depan. Yesaya 60. Yesaya 60 ini bertaburan janji. Istilahnya bertaburan bintang-bintang janji Tuhan. Yesaya 60 ayat 1 dulu. Saudara lihat depannya. Kalau kita mau diberkati Tuhan dengan masa depan yang baik, masa depan yang luar biasa, kalau kita mau menerima janji Tuhan, ini awalnya. Bangkit. Bukan Tuhan, bukan aku akan membangkitkan engkau dari masa lalu. Keputusan untuk melupakan masa lalu adalah keputusan pribadi saya dan saudara. Kalau saudara mau menerima janji di Yesaya 60, ini habis bangkit, itu ada janji Tuhan itu di bawahnya, saudara baca sampai belenak. Janji Tuhan. Tapi satu hal, kalau orang susah bangkit dari masa lalu, tidak akan menerima janji Tuhan di ayat-ayat berikutnya. Yang pertama, bangkit dulu. Kita baca ayat 14. Syaratnya satu ya, bangkitlah. Move on, lupakan masa lalu. Lihat masa depan. Ayat 14. Yesaya 60. Ini janji Tuhan kalau saudara mau melupakan masa lalu, saudara mau bangkit dari segala persoalan masa lalu, mau masa kelam hidupmu. Mungkin banyak orang yang menyakiti engkau, ada orang yang melukakan hatimu, ada orang yang membuatmu tertekan, ada orang yang selalu membuat engkau menangis. Ketika sudah bisa move on, sudah bisa bangkit dari masa lalu, ini jadi Tuhan. Anak-anak orang-orang yang menindas engkau akan datang kepadamu dan tunduk. Tunduk di sini itu kalau saudara baca bahasa terjemahan bahasa Inggrisnya itu afflicted. Artinya orang yang membuat kita tertekan. Saudara pernah hidup dalam tekanan? Ya. Orang yang menindas engkau, yang membuat engkau tertekan mungkin dalam sepenggal demi sepenggal hidupmu itu, ketika kita bangkit melupakan. Apa artinya? Orang itu akan respect, hormat. Orang yang sudah membuat saudara tertekan, orang yang sudah membuat saudara mungkin menangis setiap hari, orang yang sudah membuat hidup saudara mungkin hancur berantakan. Janji firman Tuhan, orang itu yang menindas engkau akan datang kepadamu dan tunduk. Amin. Pegang janji Tuhan. Dan semua orang yang menista engkau akan sujud menyembah telapak kakimu. Pegang janji Tuhan. Kalau saudara bisa move on dari masalah, saudara bisa bangkit dari masalah, ini janji Tuhan.
Tidak peduli seberapa kelam masa lalu saudara. Tidak peduli betapa berat masa lalu yang engkau lewati selama masa lalu itu ada dalam hidup. Ketika engkau bangkit, ketika engkau move on, ketika engkau mengucapkan selamat tinggal masa lalu. Ini bukan hanya kalimat yang biasa. Ini janji Tuhan ketika hidupmu bangkit. Mereka akan menyebut engkau kota Tuhan, Sion, milik yang Maha Kudus Allah Israel. Engkau akan dikenang sebagai orang yang luar biasa. Sekelam apapun masa lalu itu, orang-orang yang sudah membuat engkau tertekan akan datang dan sujud. Terus tahu bagaimana seekor gajah besar ya, berapa kilo Leo? Gajah yang besar rata-rata tahu? Pernah tahu? Nggak tahu ya? Yang pasti lebih berat dari kita. Saudara bisa bayangkan bagaimana seorang pawang menjinakkan gajah yang besar. Pernah membayangkan? Pernah baca artikelnya? Sejak dari gajah itu kecil, kakinya diikat di sebuah pohon ataupun di sebuah yang istilahnya ketika dia melangkah dia terikat. Dan itu terjadi bertahun-tahun, membuat gajah ini tidak punya rasa percaya. Gajah kalau dia menunjukkan hancur saudara pawangnya, benar nggak? Kalau gajah sudah ngamuk bahaya. Tapi bagaimana seorang pawang yang berat badannya lebih kecil daripada gajah itu bisa menaklukkan gajah sampai besar? Dari sejak kecil gajah ini ditanamkan, engkau tidak bisa, engkau tidak bisa berbuat apa-apa, engkau bukanlah seorang. Secara berat badan gajah bisa menghancurkan segalanya. Pawangnya aja bisa disepak sampai berapa kilometer, tapi bisa tunduk di bawah seorang pawang gajah. Dan itu yang ingin iblis tanamkan dalam hidup saya sendiri. Ketika masa lalu itu membebani hidup, engkau akan merasa, saya tidak berguna, saya tidak bisa, saya tidak mampu, saya tidak mampu bangkit dari masa lalu saya. Padahal saya dan saudara adalah keturunan singa Yehuda, kepunyaan Allah. Ketika engkau terbebas dari belenggu masa lalu, ketika engkau lepas dari belenggu masa lalu, ketika engkau bebas dari ketertekanan, kita tahu bahwa hidup kita bukan milik kita lagi. Ada Yesus yang selalu siap memulihkan saya dan saudara. Kita bukan milik dosa, kita bukan milik dunia, kita bukan milik kegelapan. Bangkit, engkau akan melihat terang itu datang kepadamu. Saya diberkati dengan ayat ini. Yesaya 60 ini itu bertaburan bintang. Kalau saudara baca, itu janji-janjinya itu luar biasa. Tapi syaratnya satu, bangkit dari masa lalu mungkin, dari ketertekanan hidupmu, dari segala belenggu-belenggu ikatan dosa. Beberapa waktu yang lalu saya pernah menyampaikan bahwa kadang-kadang kita masih menggunakan manusia lama, pakaian lama, ya enggak, dalam Kolose waktu itu. Tanggalkan segala kemarahan, kebencian, kegeraman, segala sesuatu yang mungkin masih kita pakai selama ini. Tanggalkan. Amin. Ayat 15 dari Yesaya 60. Tolong kami bacakan Yesaya 60 ayat 15. Yesaya 60 ayat 15. Sebagai ganti keadaanmu dahulu, ketika engkau ditinggalkan, dibenci, dan tidak disinggahi seorang pun, sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun.
Amin. Terima kasih. Selalu ada masa lalu. Di situ dikatakan yang dulu. Selalu ada kata dulu, masa lalu. Mungkin ada hal-hal menyakitkan, tetapi ketika engkau bangkit sebagai ganti keadaanmu dahulu, mungkin engkau pernah ditinggalkan, mungkin engkau pernah dibenci, bahkan tidak dianggap sama sekali oleh orang lain. Sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun temurun. Engkau mungkin pernah dianggap sebelah, tidak dianggap, dipandang sebelah mata, bahkan gak dianggap sama sekali di masa lalu. Tapi ketika engkau bangkit, melupakan masa lalu, berlari mengejar tujuan panggilan ilahi, maka janji ini Tuhan akan ubah keadaan kita, akan membuat kita menjadi kebanggaan. Keturunan kita akan dengan bangga menceritakan siapa saya dan saudara. Oh, saya punya oma yang luar biasa imannya. Mungkin saya punya mama yang selalu setia mendoakan saya. Saya punya mama yang selalu kuat dalam menghadapi kenyataan hidup. Itu yang diceritakan oleh anak-anak cucumu nanti. Engkau akan menjadi kebanggaan abadi. Dari masa ke masa ada cerita, ada kesaksian hidup yang luar biasa yang diceritakan oleh anak cucu kita ketika kita mau bangkit dari masa lalu. Amin. Karena orang yang susah move on dari masa lalu, cenderung orang yang susah melupakan masa lalunya, dia akan cenderung mengasihani diri sendiri. Dia kalau cerita, aduh saya jadi korban, aduh saya ini yang tertindas, aduh saya ini yang selalu tertekan. Itu orang yang susah move on dari masalah. Bahkan orang yang sekelas, ada yang tahu penasehat Daud siapa? Gak ada yang tahu ya. Bukan kami ya. Ada yang tahu penasehat Daud? Terima kasih banyak, saudara luar biasa. Kalau itu bilang krik krik krik. Kalau udah diam tuh, dia bilang krik krik krik, luar biasa. Saudara sungguh-sungguh rajin membaca Alkitab. Amin. Oh, bahkan seorang sekelas Ahitofel, dia adalah penasihat Daud. Dia orang yang dipakai Tuhan. Nasihat Daud. Daud itu kalau mau menyerang, mau melakukan sesuatu dalam perang, dia minta nasihat Ahitofel. Tapi saudara tahu siapa Ahitofel? Dia adalah kakek dari Batseba. Siapa Batseba? Dari awal. Terima kasih banyak Bapak Ibu Saudara. Batseba adalah istri Uria. Diambil oleh Daud. Dicomot ketika Uria meninggal. Batseba adalah cucu dari Ahitofel. Saudara tahu, dia tidak terima cucunya diperlakukan seperti itu. Dalam hatinya, dia menyimpan masa lalu yang kelam terhadap Batseba, terhadap Daud. Ahitofel itu kelas dewa, saudara. Kalau Daud terima nasihat dari Ahitofel, dilakukan, dia menang perang terus. Semua nasihat dari Ahitofel itu manjur. Tuhan itu berbicara kepada Ahitofel itu bukan hanya sekedar bicara, tapi kata per kata itu Tuhan berbicara kepada Ahitofel. Tapi orang sekelas Ahitofel, penasehat Daud yang luar biasa, tidak kebal dengan masa lalu. Dia menyimpan satu luka yang mendalam. Ketika Batseba
diambil oleh Daud secara yang katakanlah secara tidak lazim. Ya sakit hati. Saudara tahu, ketika ada kesempatan Absalom anaknya Daud memberontak kepada Daud, didukung dengan luar biasa sama Ahitofel. Jadi orang baik, orang rohani kadang-kadang gak kebal dengan hal ini. Baik aja kadang-kadang gak cukup, harus ada kebenaran yang memerdekakan. Ahitofel kurang apa saudara? Dia penasehat loh. Perkataan itu serupa dengan perkataan Tuhan. Tuhan itu berbicara langsung kepada dia dan selalu saja apa yang dinasihatkan kepada Daud lewat Ahitofel itu. Kita baca 2 Samuel 16 ayat 23. 2 Samuel 16 ayat 23. Siapa Ahitofel? Pada waktu itu nasihat yang diberikan Ahitofel adalah sama dengan petunjuk yang dimintakan daripada Allah. Demikianlah dinilai setiap nasihat Ahitofel, baik oleh Daud maupun oleh Absalom. Jadi dia tingkat tinggi lah. Saudara tahu bagaimana akhir hidupnya? Dia memberikan dukungan kepada Absalom yang melakukan kudeta kepada Daud. Kenapa? Karena diam-diam Ahitofel itu menyimpan rasa sakit hati di masa lalu kepada Daud. Ketika Bathsheba diambil Daud dan Uria ditempatkan di depan dalam peperangan, Uria mati dan Bathsheba diambil sebagai istri Daud, Ahitofel sakit hati. Dan ketika ada kesempatan Absalom anak Daud melakukan kudeta, disokong sama Ahitofel. Nasihatnya manjur, tapi satu kali Absalom tidak mendengarkan nasihat Ahitofel. Dia mendengarkan nasihatnya penasihat yang muda namanya Husai. Saudara baca di Alkitab. Saudara tahu, ketika Absalom tidak mendengar apa yang dinasihatkan kepadanya, Ahitofel udah tahu ceritanya. Dia bereskan semua urusan. Apa yang dilakukan Ahitofel? Dia gantung diri. Saudara baca di Alkitab. Menarik kan? Kalau saudara belajar tentang Alkitab, saudara akan menemukan betapa Allah itu luar biasa. Dan masa lalu orang sekelas Ahitofel, dia tidak bisa move on dari rasa sakit hatinya. Dia tidak bangkit dari masa lalunya, dari rasa sakit hatinya karena cucunya Bathsheba diperlakukan seperti itu oleh Daud. Dan akhir hidup Ahitofel, dia tidak mau bangkit dari masa lalunya, dia tidak mau terlepas dari rasa sakit hatinya. Dia gantung diri. Orang sekelas Ahitofel, Tuhan langsung berbicara kepada dia. Saudara lihat, petunjuk yang dimintakan daripada Allah itu langsung dikasih kepada Ahitofel. Betapa dia sebenarnya punya kedekatan luar biasa dengan Allahnya. Dia tahu, dia salah, dia tahu, tapi dia tidak mau terlepas dari masalah itu. Dia peka dengan suara Tuhan. Tapi orang sekelas Ahitofel tidak kebal dengan masalah. Bangkit adalah salah satu cara untuk kita mengalami penggenapan janji-janji Tuhan di Yesaya 60. Itu syaratnya. Lupakan masa lalu, tidak selamat tinggal masa lalu. Bedakan saudara antara mengerti dan tahu tentang masa lalu dengan hidup di masa lalu. Bedakan itu. Boleh tahu tentang masa lalu, tapi jangan hidup di masa. Bangkit jemaat Tuhan. Kalau engkau mempunyai masa lalu yang sekelam apapun, sekotor apapun, segelap apapun, ketika kita mau bangkit, ketika kita mau dipulihkan, diproses oleh Tuhan, saudara akan memperoleh kemenangan. Demi kemenangan akan menjadi milik saya dan saudara. Kekuatan
Hari minggu kemarin saya cerita tentang anak bungsu di sekolah minggu. Saudara masih ingat cerita anak bungsu? Perumpamaan tentang anak yang hilang? Itu ada di Lukas 15. Gak usah dibaca. Anak bungsu ini kalau zaman sekarang itu anak yang, maaf ya, kurang ajar. Ya, gimana gak kurang ajar? Orang bapaknya aja masih hidup, dia sudah minta warisan. Kalau saudara Pak Rahmat jadi bapaknya, gimana Pak? Bapak masih ada, tapi anak sudah minta jatah warisan. Kurang ajar kan? Keterlaluan kan? Itu kan berarti mendoakan bapaknya segera meninggal. Kurang ajar banget ya. Mending kalau harta warisannya itu diolah dengan baik, dia menjadi semakin kaya. Oh, bapaknya bangga dong, walaupun sakit hati loh. Saudara tahu? Saya yakin sebagai orang tua, cerita anak hilang ini, yang anak bungsu ini, bapaknya pasti ada rasa sakit hati. Bapaknya masih ada, hartanya udah diminta, dan dia pergi lagi keluar kota. Bukannya hartanya diolah, istilahnya dia beli apa, investasi apa untuk masa depannya. Ini malah dihamburkan. Oh, udah gitu kurang ajarnya saudara. Hartanya udah habis, gimana? Ingat, selagi hartanya belum habis dia udah ingat pulang, nggak ingat bapaknya. Tapi ketika hartanya sudah habis, dia ingat pulang. Kurang ajar banget kan saudara? Coba saudara bayangkan, ada di posisi bapaknya. Anaknya datang, anak kurang ajar ini. Gimana respon saudara? Saya tanya kepada anak sekolah minggu, gimana kalau kalian jadi bapaknya? Mereka jawab, diusir. Ya, diusir. Minimal ditampar katanya. Kamu ya anak kurang ajar. Berani-beraninya, ya enggak? Hartanya udah habis. Terus mau pulang mau apa? Mau minta lagi? Tapi saudara, dari cerita ini, salah satu contoh orang yang bangkit dari masa lalu adalah bapaknya. Oh, bapaknya benar sakit hati dong. Ketika anaknya pulang, anak bungsunya, kalau dia tidak menanggalkan manusia lamanya, kalau dia tidak bangkit dari masa lalunya, oh, jangan harap dia bisa menginjakkan kakinya di rumah. Betul? Betul. Tapi bapaknya dengan penuh kasih, bahkan dia berlari memeluk anaknya. Saudara tahu apa yang terjadi dengan anak sulung? Hah? Saya mau tanya, anak sulung dirugikan enggak? Oh enggak. Hartanya utuh, dia tinggal di rumah. Benar enggak? Tapi saudara perhatikan kalau baca, ketika adiknya datang, happy, gembira, oh adikku, dia marah, iri. Hati-hati orang yang tinggal di rumah itu gak jaminan gak sakit hati. Anak sulung sebenarnya apa yang dirugikan? Yang paling harusnya rugi itu bapaknya, ya enggak? Hartanya udah gak ada, dia sakit hati, ditinggal anak bungsunya. Dan ketika anak bungsunya udah jatuh miskin, melarang kembali kepadanya, harusnya yang berhak sakit hati bapaknya. Tapi ini di cerita anak bungsu ini, yang sakit hati siapa? Kakaknya. Ngapain itu datang ke sini? Padahal dia gak rugi kan? Harta warisannya tetap ada, dia punya jatah. Itu anak sulung ini tidak bisa bangkit dari masa lalu. Dia sakit hati kepada adiknya. Oh, tapi bapaknya, dia bangkit dari rasa sakit hatinya. Mungkin ketika dia mengalami ini, saudara kalau mengalami hal ini,
orang tua yang merasa tidak berguna, benar nggak? Saya sudah nyekolai anak saya, sudah membesarkan dari bayi dan sampai besar, akhirnya malah hilang harta warisan, pergi berkoyak-koyak, pulangnya udah tinggal baju di badan, gak ada apa-apa yang dibawa, gak ada apa-apa yang bisa dibanggakan. Bapaknya berhak untuk sakit hati, saudara. Habis itu belajar, bapaknya tidak memilih untuk sakit hati. Dia memilih untuk bangkit dan melupakan kesalahan anak. Maka dia memperoleh segala. Amin. Bangkit, saudara. Anak sulung ini OTG. Orang tanpa gejala. Hati-hati, saudara. Ada orang-orang tertentu. Mungkin kalau orang dengan gejala enak ya. Wah, misalnya Dewi lagi marah sama Kak Jen. Udah kelihatan dari raut wajahnya mulai segini. Itu lebih enak, ya enggak? Kalau misalnya Dewi marah sama Kak Jen, tapi Dewi nunjukin gitu. Mulai pas ketemu aja nggak senyum, nggak apa. Tapi hati-hati dengan orang yang tanpa gejala di depan saudara. Ya, di depan saudara, aduh bagus banget, baik banget. Tapi ketika pemicu itu dipencet, meledak. Seperti anak sulung. Ketika adiknya datang, meledaklah amarah. Hati-hati dengan OTG. Tanggalkan manusia lama kita, saudara. Oh ya, masih enak sih kajian pakai manusia lama. Enak. Masih hidup dengan sakit hati, dendam, kegeraman. Kadang-kadang puas secara daging. Tapi mari tanggalkan manusia lama. Pakai baju yang baru. Pakai pakaian yang baru. Segala kegeraman, segala iri hati, segala kebencian, segala kemarahan, tanggalkan baju itu. Pakai yang baru. Karena Lukas 5 ayat 37 sampai 38. Ketika anugerah itu dicurahkan kepada kantong yang baru, itu akan bagus. Coba baca, buka dulu. Lukas 5 ayat 37 sampai 38. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu dan anggur itu akan terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru. Kalau saudara pakai baju yang baru, baju yang penuh dengan kasih dan sayang, dengan pengampunan, melupakan masa lalu, maka anggur itu akan awet, akan utuh. Tapi kalau anggur itu disimpan di baju lama saudara, di kantong yang sudah usang, penuh dengan kegeraman, dengan kemarahan, kantongnya pecah, anggurnya terbuang, anugerah Tuhan sia-sia. Makanya tanggalkan pakaian lama, pakai baju yang baru, baju penuh kasih, mengampuni, memaafkan masa lalu, mengampuni orang yang membuat kita tertekan, mengampuni orang yang mungkin membuat kita tertindas. Karena di situ saudara akan menerima janji-janji Tuhan. Susah aja, benar, memang susah. Tapi kalau mau janji Tuhan digenapi di Yesaya 60, lakukan itu. Tangkap masa depan itu dengan penuh hati. Karena pengampunan atas masa lalu membuat hidup kita penuh dengan kemenangan. Ada cerita di sebuah desa. Desa ini punya mata air yang bagus, jernih, tidak berbau, ya kan? Air yang sehat itu tidak berbau, tidak berwarna, tidak berasa, ya. Ini air bagus. Tapi suatu ketika orang-orang mengkonsumsi air itu dari mata air yang bagus, banyak yang mati. Tiba-tiba aja ada anaknya yang meninggal, ada tetangganya yang meninggal, ada saudaranya yang meninggal. Selidik punya selidik. Ternyata
menyebabkan orang-orang di kampung itu meninggal? Yang menyebabkan penyakit, mata airnya bagus, saudara, tapi bangkainya itu yang nggak bikin bagus. Mata air saudara boleh bagus, kita ada mata air dari Tuhan, emang bagus. Tapi kalau saudara masih menyimpan bangkai-bangkai kemarahan, bangkai iri hati, bangkai dendam, bangkai masa lalu, masih saudara simpan dalam hati kita, ada kematian dalam tanda kutip di sekitar saya, saudara. Saudara akan hidup dengan tidak tentram, gak ada sukacita, gak ada damai sejahtera, dan orang lain yang kena imbasnya. Ya, kadang-kadang kita bisa marah meledak-ledak tanpa sebab, karena mungkin masa lalu yang belum selesai. Benar gak? Saudara pasti pernah mengalami itu. Ketika tombol pemicu masa lalu dipencet, orang di sekitar saudara jadi korban. Benar? Iya, pastilah. Siapa yang menjadi korban? Gak mungkin saudara kita yang ada di luar kota. Pasti orang-orang di sekitar kita punya teman seiman kita. Kenapa ya kok jadi marah-marah ya? Kenapa ya mukanya? Benar gak? Orang-orang di sekitar, mata air kita mungkin bagus dari aliran surgawi, tapi kalau masih ada bangkai-bangkai di dalam hati kita yang tidak kita buang, yang kita tidak tanggalkan, yang kita tidak bersihkan, itu menyebarkan penyakit untuk orang-orang yang saudara cintai, yang saudara kasih. Coba deh, saudara simpan kemarahan, iri hati, dengki, dendam. Suatu saat, ketika pemicu itu iblis pencet, saudara bisa marah luar biasa, teriak-teriak. Ada kan orang yang memendam sesuatu bertahun-tahun dan meledak, itu dia bisa membenturkan kepala ke tembok, dia bisa marah-marah tanpa sebab. Itu karena masa lalu yang belum move on. Mau bangkit dari masa lalu? Terus kayak gimana tandanya? Ya, pasti ada Bapak Ibu Saudara yang bertanya, gimana tandanya kalau saya sudah move on dari masa lalu? Gimana tandanya kalau saya sudah bangkit, sudah melupakan selamat tinggal masa lalu? Cirinya apa, Kak Jem? Mau tahu saudara? Kalau saudara sudah move on, sudah mengucapkan selamat tinggal pada masa lalu saudara, sudah bangkit dari masa lalu saudara, cirinya Roma 8 ayat 28. Ada yang apa? Terima kasih banyak Bapak Ibu Saudara. Kita tahu sekarang apa? Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kalau saudara tertekan, bukan Tuhan jahat, tapi untuk mendatangkan kebaikan. Kalau saudara ditindas hari-hari ini, bukan Tuhan jahat, tapi untuk mendatangkan kebaikan. Kalau saudara mengalami penderitaan hari-hari ini, bukan karena Tuhan jahat sama saudara, karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Kalau kita mengalami ketertekanan, mengalami penindasan, mengalami hari-hari sulit, masa-masa sulit hari-hari ini, kalau saudara sudah melupakan masa lalu, ini tandanya. Saudara bisa berkata, oh masa lalu saya memang gelap, tapi Allah turut bekerja di dalamnya. Saya menjadi manusia yang kuat sekarang. Saya menjadi manusia yang sangat-sangat bisa mengampuni orang. Karena masa lalu saudara sudah bisa bangkit dari masa lalu. Ini tandanya. Kadang-kadang kalau kita dipencet tombolnya tentang masa lalu, kalau saudara belum move on, saudara belum bisa berkata ini. Betul? Ini tandanya. Gimana tentang si A? Benar? Itu tandanya belum bangkit dari masa lalu. Gimana si B? Langsung berubah. Tadinya cuma masuk engis, ketika ditanya tentang si B, itu berarti belum move on dari masa. Gimana tentang si C? Ada yang gitu? Pasti
bagaimana tentang si D? Aduh, luar biasa. Memang saya mengalami yang menyakitkan. Memang masa lalu saya penuh tetesan air mata. Tapi Allah turut bekerja dalam hidup masa lalu saya untuk mendatangkan kebaikan. Itu berarti saudara sudah bisa move on dari masa. Itu cirinya ya. Amin. Kalau saudara ditanya, gimana tentang si L? Kalau jawabannya masih meremut, masih menggeram, masih mengaum, bangkit dari masalah. Belajar dari Yusuf. Yusuf, janji Tuhan apa? Engkau akan dibangkitkan, engkau akan jadi orang yang luar biasa. Tapi nyatanya, saudara kalau mengalami proses hidup seperti Yusuf, dia dibuang oleh saudara-saudaranya, dia masuk penjara. Tapi satu hal, Yusuf tidak hidup di masa lalu. Dia bisa berkata begini kepada saudara-saudara, engkau mungkin mereka-rekakan yang jauh. Dia sudah bangkit dari masa lalu sehingga dia bisa berkata, tapi Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Amin. Itu tandanya bangkit dari masa lalu. Saya mau pemain musik. Berdamailah dengan masa lalu. Biarlah itu jadi perdamaian. Selamat tinggal masa lalu. Amin. Malam hari ini ada pribadi-pribadi yang mengucapkan selamat tinggal masa lalu. Aku akan melangkah berlari menuju tujuan yang Tuhan tetapkan dalam hidup saya. Mari bangkit berdiri kembali. Jangan hidup di masa lalu. Bangkit. Tidak peduli sekelam apapun masa lalu. Allah siap membangkitkan engkau. Ketika engkau mengambil keputusan untuk bangkit, Yesus akan pulihkan. Yesus akan berikan kekuatan sehingga kita mau menjadi umat pemenang. Yesaya 60 janji-janjinya digenapi dalam hidup saya dan saudara. Nyanyikan pujian ini dengan iman bahwa kita punya Allah yang peduli dengan masa lalu kita. Dia tidak peduli seberat apapun masa lalu. Dia akan membangkitkan engkau. Move on dari masa lalu. Ucapkan selamat tinggal kepada masa lalu. Pandang Yesus sebagai Allah yang penuh dengan kuasa, yang akan memproses hidup kita. Karena Dia Bapa yang mengenal engkau. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun.
tahu potensi yang ada dalam hidupnya. Iblis ingin membuat kita selalu tertekan dengan masa lalu. Iblis ingin membuat kita tetap hidup di masa lalu, sehingga kita tidak bisa membangkitkan potensi-potensi yang Tuhan berikan dalam hidup saya dan saudara. Tapi mulai malam hari ini, ambil keputusan dari dalam lubuk hati kita yang paling dalam. Aku mau mengucapkan selamat tinggal kepada masa laluku, kepada semua yang membuat aku sakit hati, kepada semua ketertekanan hidup ini. Tidak ada yang bisa membuli aku, mengikat aku dengan belenggu masa lalu. Katakan pada Tuhan malam hari ini, aku mau bangkit Tuhan. Aku mau bangkit dan bersinar dan menjadi terang. Aku mau dipulihkan. Aku mau melupakan masa lalu Tuhan. Jadikan masa lalu itu sebagai pelajaran. Dan aku mau memandang masa depanku. Aku mau berlari-lari dengan tujuan yang pasti, yaitu mahkota kehidupan. Aku mau mengejar itu dan meninggalkan masa laluku. Di situ Tuhan akan membangkitkan potensimu. Di situ engkau baru menyadari bahwa engkau adalah singa-singa, keturunan singa Yehuda. Engkau mempunyai potensi yang luar biasa di dalam Tuhan. Tuhan akan pakai engkau menjadi luar biasa ketika engkau sanggup melupakan masa lalumu, bangkit dari masa lalumu. Engkau akan menjadi orang-orang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Bangkit saudara. Jangan mau hidup kita tidak bisa memandang masa depan hanya karena masa lalu yang kelam. Bangkit. Masih ada Yesus yang membantu engkau untuk engkau bangkit. Terlihat janji-janji bangkit. Itu hanya itu syarat. Move on. Lupakan masa lalu. Hidupmu berharga. Engkau punya potensi yang luar biasa yang akan dipakai Tuhan. Jangan mau diikat, dibelenggu dengan pakaian lamamu. Jangan mau ada kegeraman di hati dendam yang masih mengikat. Jangan ada bangkai-bangkai busuk dalam hatimu. Tanggalkan, bersihkan mata air yang murni, mata air yang hidup. Tuhan sudah alirkan bagi saya dan saudara. Jangan biarkan dikotori dengan kebusukan-kebusukan, kekeraman-kekeraman, hawa nafsu yang mungkin ingin balas dendam, yang mungkin ingin mencari mungkin, oh saya harus balas dendam supaya saya puas. Tidak, itu maunya iblis. Sakit dari masa lalu. Pembalasan itu bukan hak saya dan saudara. Pembalasan itu hak Tuhan. Percaya pada Tuhan. Dia Allah yang sama, yang sudah memproses Yusuf, yang sudah memproses tokoh-tokoh dalam Alkitab, sehingga mereka bangkit dari masa lalunya. Mereka hidup berkemenangan di dalam Tuhan karena mereka berhasil lepas dari masa lalunya. Malam hari sekarang apapun masa lalu, bangkit. Percaya janji di Yesaya 60 itu akan digenapi dalam hidup saya dan saudara. Syaratnya hanya bangkit, lupakan masa lalu, pandang masa depanmu, berlari kepada tujuan yang lebih pasti, yaitu di dalam Yesus Kristus. Ada mahkota kehidupan yang kau raih. Kejar itu, fokuskan pandanganmu kepada itu, fokuskan pandanganmu kepada panggilan Tuhan. Ucapkan selamat tinggal kepada masa lalu. Jadikan itu sebagai pelajaran berharga. Jangan hidup di masa lalu, tatap masa depan. Nyanyikan pujian ini dengan dua ucapan. Bangkit kepada Tuhan. Bangkit dari masa lalumu, karena engkau punya Bapa yang baik, yang tahu ceritamu, yang tahu masa lalumu. Kami jangan tahu untuk melepaskan engkau dari masa lalu. Bapa, engkau mengenal aku. Siapa?
Siapapun yang pernah menyakitimu dan membuat engkau pahit, hari ini berjanji di hadapan Tuhan, Tuhan, aku mau hidup bersama dengan Engkau. Aku mau hidup dengan manisnya anggur sukacitamu. Aku mau hidup sehat dan kuat karena ada Tuhan yang memulihkan kehidupanku. Berjanjilah dan ampunilah. Saudaraku, segala sesuatu yang kita ampuni, kita akan mendapatkan balasan. Kita akan mendapatkan berkat jauh daripada apa yang kau pikirkan, jauh daripada apa yang kau harapkan. Berkat Tuhan mengalir atas orang-orang yang mengampuni. Walaupun seringkali kita mendapatkan hal-hal yang tidak seharusnya kita dapatkan. Mungkin kita sudah mengasihi, kita sudah menyayangi, kita sudah memperhatikan, tetapi orang-orang di sekitar kita seakan-akan keluarga kita mencoba menusuk kita dari belakang dengan ucapan mereka, dengan tingkah laku mereka, dengan apapun yang mereka kerjakan dalam hidup kita. Tetapi saat ini, ketika pengampunan itu ada dalam kehidupan kita, ada berkat yang Tuhan sediakan mengalir hidupku, mengalir dalam hidup saudara. Percayalah, ketika engkau bangkit dan berusaha menjadi terang, maka terang itu akan menerangi seluruh kehidupan perjalanan hidup. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kau memberkati Ibu Pendeta Jen Malin untuk mendapatkan senantiasa Tuhan bahwa iman ilahi, kuatkan dalam pelayanan, kuatkan dalam pekerjaan, berkati suami dan anak-anaknya, berkati masa depannya, karena Tuhan tahu yang terbaik untuk beliau. Tuhan juga memberkati Tuhan untuk seluruh jemaatmu yang hadir maupun yang ada di rumah mereka masing-masing. Kiranya Tuhan menolong mereka. Engkau tahu persis apa yang menjadi permasalahan, pergumulan, bahkan kesusahan hidup mereka. Hari ini kami berdoa Tuhan untuk Nike Tuhan. Kami satukan hati untuk anak ini Tuhan. Di dalam nama Yesus kami curahkan Tuhan berkat pada Nike. Berikan dia pengendalian diri Tuhan. Tuhan buang segala kemarahannya. Tuhan buang segala Tuhan hal-hal yang buruk dari hidupnya. Biar dia boleh menjadi anak yang menurut Tuhan. Dikasihi oleh mamanya dan mengasihi mamanya. Terlebih dikasihi oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus, turunlah Tuhan pengendalian diri atas hidup Nike. Tuhan kami percaya Tuhan juga menjaga melindungi koyohan yang ada di Kalimantan. Segala apa yang menjadi urusannya Tuhan, Engkau yang memberkati, memperlancar semuanya, dan dia boleh kembali ke Jakarta bahkan ke Kaulis dengan kasih dan kemurahan Tuhan. Untuk Bapak Serianto juga yang sedang pergi ke Makassar Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus, Engkau yang menjamah beliau, menjaga, melindungi Tuhan. Karena Tuhan secara manusia beliau tidak dapat menjaga dirinya sendiri, tetapi Tuhan memberikan segala sesuatu yang terbaik. Maka setiap urusan pekerjaannya di sana pun diberkati Tuhan dan ditolong oleh Tuhan. Ibu Alin Tuhan bersama Tuhan bayi yang ada dalam kandungannya, juga anaknya Ansel dan ponakannya Windri, Tuhan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Penjagaan perlindungan Tuhan nyata. Kami juga doakan untuk anak-anakmu yang ada di luar kota, bahkan di luar negeri, mereka yang bersekolah, mereka yang bekerja, Tuhan juga menjaga, melindungi anak-anak kami pun yang di tempat ini Tuhan, yang sedang menghadapi pas Tuhan. Kau memberkati mereka dengan hikmah, kepintaran dari surga, bahkan kesehatan Tuhan. Kami juga
sakit penyakit, dari niat tangan jahat manusia, bahkan dari niat tangan si iblis. Kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Biar kuasa-Mu saja meliputi kami. Berkati Tuhan untuk keluarga Ibu Erlin, keluarga Ibu Nur, berkati keluarga Ibu Mei, berkati keluarga Ibu Noni, berkati keluarga Ibu Wawa, berkati keluarga Ibu Erlin, keluarga Ibu Tonita, keluarga dari Ibu Ico, Tuhan, berkati keluarga Ibu Mei, Tuhan. Kami percaya Tuhan berkati keluarga Pak Rahmat, bahkan seisi pastor yang ada dalam perlindungan dan penjagaan Tuhan. Anak-anak muda yang ada di tempat ini, terus Engkau jaga hidup mereka, supaya mereka tetap setia di dalam Engkau, kuat di dalam Engkau. Beri kesehatan bagi mereka yang bekerja, bersekolah, Tuhan tolong mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Jemaat yang dikasih Tuhan, ketika Engkau pulang, pulanglah bersama Tuhan dalam kasih Allah Bapa, Anak yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita sampai mana